Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, model Sintayong lawan Argentina, Vietnam dibuat takut Indonesia, alasan PSSI undang legenda dunia. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Argentina pada laga FIFA Matchday yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni mendatang. Tentu Argentina merupakan lawan yang sangat berat buat Timnas Indonesia. Namun Garuda tak perlu khawatir karena berada di bawah kendali pelatih Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah berpengalaman menghadapi tim asal Amerika Selatan, di mana Coach Shin berhasil meraih 6 kemenangan, 2 kali imbang dan hanya kalah sekali dari tim Amerika Selatan. Sementara itu PSSI sendiri telah menetapkan target tinggi untuk Timnas Indonesia saat beruji coba melawan Timnas Argentina, di mana skuad Garuda diminta untuk bisa mengimbangi Lionel Messi dan kawan-kawan. Ramadan Sananta tidak mendapatkan panggilan Timnas Indonesia untuk laga FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Padahal Sananta sendiri sedang on fire. Keputusan Coach Shin itu pun tak pelak disorot oleh banyak pihak. Dalam hal ini, Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan PSSI tidak bisa mengubah keputusan tim pelatih. Oleh karena itulah pihaknya tidak mau terlalu mempersoalkan hal tersebut. Pria berkacamata itu pun mengatakan Sintayong memang diberikan kebebasan dalam memilih pemain Timnas Indonesia. Pemanggilan itu pastinya berdasarkan kebutuhan tim. Klub asal Belanda FC Utrecht pamer 4 pemain jebolan mereka yang dipanggil Timnas Indonesia. Keempat tersebut nantinya akan memperkuat skuad Garuda dalam laga FIFA Matchday Juni ini. Adapun keempat pemain yang dimaksud diantaranya adalah Mark Locke, Stefano Lillipali, Saint Patinama, hingga yang terbaru Ivar Jenner. FC Utrecht pun mengabadikan keempat pemain jebolan mereka yang bergabung dengan Timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Timnas Argentina bakal melakukan tur Asia pada FIFA Matchday Juni 2023. Tim berjulukan La Albi Celeste itu pun akan lebih dahulu beruji coba dengan Timnas Australia di Workers Stadium Beijing, China pada 15 Juni mendatang. 4 hari berselang Argentina bakal berlatih tanding dengan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Namun Ketua PSSI Erick Thohir memutuskan untuk menutup rapat-rapat agenda Timnas Argentina ketika berada di Indonesia, termasuk terkait jadwal kedatangan hingga penginapan. Erick Thohir pun memastikan Timnas Argentina tidak memiliki kegiatan lain di Jakarta kecuali berhadapan dengan Timnas Indonesia. PSSI saat ini sedang dikejar waktu menyelesaikan proses perpindahan Federasi Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Ivar Jenner dan Rafael Struijk, mengingat keduanya dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Dalam hal ini, Exco PSSI Arya Sinulinga pun mengatakan proses perpindahan federasi pemain itu memang sedang berlangsung. Namun, Ivar dan Struijk ada tahapan yang berbeda harus dilalui dalam proses perpindahan federasi ini. Pria berkacamata itu pun mengatakan baru pekan lalu berkas Struijk diserahkan ke FIFA. Diharapkan proses perpindahan federasi kedua pemain ini berjalan lancar. 5 legenda sepak bola dunia, Roberto Carlos, Marco Materazzi, Juan Sebastian Veron, Giorgos Karagonis, dan Eric Abidal memenuhi undangan PSSI untuk datang ke Indonesia. Deretan nama beken itu sengaja didatangkan untuk memberikan pelatihan kepada para pemain muda. Kelima legenda ini akan menjalani sejumlah agenda yang sudah ditentukan seperti transfer knowledge, mini turnamen, coaching klinik, sesi game, talk show, hingga temu sapa. Materazzi sendiri mengaku senang bisa memberikan pelatihan spesial kepada pemain muda Timnas Indonesia. Setelah itu kegiatan akan terus berlanjut hingga berakhir pada Kamis 1 Juni mendatang. Erick mengatakan pelatihan oleh para legenda sepak bola dunia itu bagus untuk melatih mental para pemain muda Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Timnas Indonesia U16 akan menggelar seleksi terhadap 56 pemain untuk dikirim ke Aspir Academy di Doha, Qatar. Namun sebelum itu puluhan pemain mendapatkan pelatihan dari 5 legenda dunia dalam kegiatan yang bertema Bimo Future Garuda di Jakarta pada 29 Mei hingga 1 Juni mendatang. Dalam hal ini Erick Thohir mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Komite Eksekutif PSSI dan pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti perihal rencana pelatih di Aspir Academy.
Tentu dalam membangun timnas tidak harus berpuas dengan timnas U22 dan U20. Makanya harus juga membangun timnas U16. Kalau teman-teman ingat, jika masuk Piala Dunia 2038, pembinaan itu harus dimulai dari sekarang. Sejak usia 9 tahun, ini pekerjaan maraton, bukan sprint 100 meter. Tegas Erick Thohir. Bima Sakti mengaku masih berbagi posisi di timnas Indonesia U16 dan U23 usai meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Bima Sakti merupakan asisten pelatih timnas Indonesia U23 yang jadi kampiun di SEA Games kemarin bersama dengan Kurniawan Dwi Yulianto, Eko Purjianto, dan Sahari Gultom. Mantan kapten timnas Indonesia itu pun kini menunggu petunjuk dari pelatih timnas Indonesia U23 Indra Syafri. Sementara itu sebelum diperbantukan ke timnas Indonesia U23, Bima Sakti memang merupakan pelatih timnas Indonesia U16. Sementara itu mengenai komposisi timnas Indonesia U16 saat ini setelah gagal di kualifikasi Piala Asia U17 2023, Bima Sakti mengaku melakukan sejumlah penambahan kekuatan. Menata Piala AFF U23 2023, Vietnam dan Indonesia memiliki kesempatan kembali bertemu di fase gugur karena tak tergabung dalam grup yang sama. Seolah tak mau dejavu dengan pertemuan di SEA Games 2023 lalu, Vietnam memperlihatkan rasa takut yang amat besar terhadap skuad Garuda peraih medali emas. Karena seperti yang diketahui bersama bahwa Vietnam kalah dramatis dengan skor 2-3 di babak semifinal SEA Games lalu, padahal hanya melawan 10 pemain Indonesia. Tak mau kejadian itu terulang, publik Vietnam pun sangat bersyukur. Yakni sama mengetahui timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 tidak akan menggunakan skuad jawara SEA Games Kamboja kemarin. Timnas Malaysia U23 tergabung dalam grup B Piala AFF 2023 bersama dengan timnas Indonesia dan Timor Leste. Meskipun berpartisipasi dalam Piala AFF U23, timnas Malaysia U23 tetap berharap dapat memasukkan Lukman Hakim Syamsuddin dan Noah Laine yang sedang berkarir di Eropa ke dalam tim. Di sisi lain, Datuk Hamidin Mohamed Amin menyatakan bahwa timnas Malaysia U23 tidak mengutamakan gelar juara Piala AFF U23, meskipun berada dalam grup yang sama dengan timnas Indonesia. Datuk Hamidin Mohamed Amin pun menyatakan bahwa kualifikasi Piala Asia U23 memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, ia berharap timnas Malaysia U23 dapat mencapai prestasi yang baik dalam turnamen tersebut. Hari ulang tahun Erick Thohir tampak penuh warna dari lapangan hijau setelah ucapan dari Jose Mourinho dan kedatangan sederet pemain-pemain legendaris ke Indonesia. Giliran Presiden FIFA Gianni Infantino yang memberi ucapan selamat atas usia baru mantan Presiden Inter Milan tersebut. Kata-kata Infantino terekam dalam sebuah video singkat yang diunggah salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga di media sosial. Orang nomor 1 di FIFA itu bahkan tak segan menyebut Erick Thohir sebagai presiden saya, lantaran rekam jejak pria yang kini berusia 53 tahun tersebut. Selain mendoakan Erick Thohir pada hari ulang tahunnya, sosok yang sudah menjadi presiden FIFA sejak 2016 itu pun juga membeberkan pengalaman soal usia ke-53. Menanggapi keputusan FIFA yang mencabut status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, lantas memunculkan spekulasi untuk memusatkan Indonesia sebagai tuan rumah potensial berikutnya. Namun dalam hal ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya belum membuka dialog dengan Federasi Sepak Bola Internasional itu, yakni terkait tuan rumah Piala Dunia yang diselenggarakan 10 November hingga 2 Desember tahun ini. Selain itu, Erick Thohir lantas menyoroti padatnya kalender yang dihadapi tim nasional Indonesia tahun ini. Jadwal tersebut meliputi kualifikasi AFC U23, AFF U23 di Thailand, Asian Games, dan kualifikasi Piala Dunia.